Pak Edi tuh bilang gitu, itu dokter Theo yang bicara sama kamu itu dia benar-benar lihai itu katanya gitu, benar-benar ini katanya yang dia katakan itu benar semuanya katanya gitu ya. Hola netizen yang tercinta, Pablo Benua mengulas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus kematian Mirna Salihin. Sebagai praktisi hukum, Pablo Benua merasa heran dengan ditetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka kasus kematian Mirna Salihin. Begitupun dengan banyak masyarakat yang merasa ada yang janggal dengan kematian Mirna Salihin, hingga menetapkan Jessica Wongso sebagai pelakunya. Oleh karena itu, banyak pihak yang merasa perlu adanya penegakan hukum yang adil terhadap Jessica yang kini sudah berada di rumah tahanan selama 7 tahun lamanya. Selain kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, Pablo Benua juga berusaha menjabarkan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas kematian Mirna Salihin. Salah satunya soal cyanida yang menurut keterangan pihak kepolisian menjadi penyebab Mirna Salihin meninggal dunia. Pihak kepolisian menyebut cyanida yang ada dalam tubuh Mirna Salihin baru ditemukan 3 hari setelah Mirna meninggal dunia. Padahal 70 menit setelah Mirna meninggal dunia, pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada zat cyanida di dalam tubuhnya. Terlebih mengingat pengakuan Arif Sumarko selaku suami Mirna Salihin di persidangan. Pablo menyebut Arif memberikan pengakuan bahwa sebelum pergi ke Cafe Olivier, tempat istrinya minum kopi bersama Jessica Wongso, Mirna sempat menyantap sarapan terlebih dulu. Hal yang sangat mencurigakan adalah bahwa terdakwa ini sangat lihai sekali di dalam menyembunyikan perbuatan laknatnya itu. Kalau menurut teori saya, dan saya mengetahui tentang daya larut dari cyanida di dalam air serta pelepasan dari cyanida di dalam air, maka saya mengambil satu teori bahwa racun cyanida yang berupa serbuk itu disembunyikan di dalam sedotan yang akan dipergunakan oleh Mirna. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke, buah-buah. Saya sangat salfok sama bicaranya Bapak dari gestur mulut Bapak. Aduh, anjir, capek juga mulut kayak gitu monyong-monyong. Cuman gini ya Pak, dari para saksi ahli yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang mana kalau Bapak bilang masalahin sedotan, itu sedotan kemana Pak? Kalau emang sedotannya itu digunakan buat sarana transportasi untuk memasukkan itu racun cyanida ke dalam kopi yang telah dipesan Jessica untuk si Mirna, mana sedotannya mana? Di persidangan tidak dihadirkan dan tidak ada buktinya. Terus yang ngilangin sedotan itu siapa? Dibuang kemana? Pak, Anda itu sekelas jaksa loh. Bicaranya seperti itu, mulutnya sampai capek sendiri Pak. Angel, wes angel, tuturannya angel. Udah suka-suka Bapak aja lah. Cuman jangan sampai kualitas jaksa di Indonesia ini diragukan kredibilitasnya kalau jaksanya matur ataupun ngendiko seperti Bapak ini. Lebih baik ya Pak ya, lebih baik nih sedotan itu dicari dulu deh, dihadirkan ataupun dipublis di media sosial atau media elektronik lainnya lah, biar orang itu juga yakin Pak bahwa tuh sedotan sebagai sarana transportasi masuknya racun ke dalam kopi yang diminum sama si Mirna. Kalau orang cuman berani bicara atau statement seperti ini, orang pinggiran aja juga bisa Pak, gitu ya Pak ya. Oke Pak, siap. Aku akan coba tanggapi apa yang menjadi pernyataan Bapak. Tapi aku sedikit gagal fokus dengan gaya bicara dan pergerakan bibir Bapak yang cukup seksi dan aduhai itu Pak. Tapi it's okay, aku coba respon ya. Tapi mungkin Bapak kurang update atau tidak update, atau bahkan mungkin Bapak lebih sibuk untuk belajar make up sepertinya. Apa yang Bapak sampaikan sebenarnya sudah terbantahkan oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU, bahkan saksi ahli yang memang dihadirkan oleh JPU Pak. Aku coba paparkan satu persatu yang menjadi counter apa yang Bapak nyatakan. Oke? Bapak tadi mengatakan perihal sedotan dan racun itu dimasukkan melalui sedotan. Kalau memang melalui sedotan, anggaplah memang seperti itu. Mengapa sedotan tersebut dihilangkan? Mengapa
Bapak dan tidak pernah dihadirkan juga di persidangan. Bahkan JPU menyatakan itu hilang. Hilang apa dihilangkan? Kalau memang kopi tersebut dianggap bukti mahkota, mengapa yang berhubungan secara langsung dalam hal ini sedotan dihilangkan? Bahkan dikesampingkan hal tersebut di persidangan, bahkan dianggap hilang. Gugur pernyataan Bapak. Sesuatu hal yang bisa dibuktikan atau bisa membuktikan bahwa J bersalah, dalam hal ini seperti pernyataan Bapak bahwa sedotan itu adalah alat untuk memasukkan racun, terbantahkan Pak. Pernyataan Bapak tidak valid lagi. Oke? Lalu yang kedua, Bapak mengatakan bahwa Hani hanya mencicipi 1 tetes, tidak meminumnya melalui sedotan seperti yang Bapak bilang. Faktanya di persidangan, dokter tersebut mengatakan, bahkan dokter di klinik pun mengatakan, Hani itu tidak mencicipinya, melainkan meminumnya. Makanya dia panik, ketakutan, setengah mati. Dan itu dinyatakan di persidangan. Bahkan JPU sendiri bertanya berkali-kali terhadap dokter tersebut, mencicipikah atau meminumnya? Dan dokter tersebut mengatakan berkali-kali pula, Hani meminumnya. Makanya Hani cukup ketakutan dan panik. Kalau memang itu melalui sedotan yang Bapak bilang tadi racun itu dimasukkan, berarti Hani memiliki ilmu kebal. Ilmu kebal yang memang jarang dimiliki oleh seseorang akan kebalnya racun cyanida. Hebat sekali Pak. Otomatis argumentasi Bapak terbantahkan pula dengan dinyatakan di persidangan melalui dokter yang dihadirkan di persidangan. Hani bukan mencicipinya Pak, melainkan meminumnya. Kalaulah benar perkataan Bapak melalui sedotan racun dimasukkan, Hani meminumnya, berarti Hani memiliki ilmu kebal. Jelas pula pernyataan Bapak terbantahkan oleh saksi ahli lain yang dihadirkan oleh JPU. Oke? Jadi perkataan Bapak tidak valid lagi. Thank you Pak. Yang ketiga, bukan yang ketiga sebenarnya. Lebih baik Bapak lebih fokus saja dengan bibir, make upnya Bapak, dengan perkataan Bapak sendiri untuk perkara-perkara yang lain saja. Karena aku lagi-lagi akhirnya meragukan kredibilitas dan kemampuan dan keahliannya Bapak, karena Bapak memeriksa atau menganalisis sebuah masalah tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, melainkan asumsi pribadi dan permintaan dari kepentingan tertentu untuk menciptakan sebuah peristiwa. Aku berani menantang Bapak perihal perkara tersebut, dikarenakan aku yakin sekali Bapak tidak melihat secara seksama, tidak memperhatikan secara seksama perihal perkara yang terjadi pada Jessica. Itu hanyalah asumsi pribadi, karena apa yang menjadi pernyataan Bapak, validitasnya aku ragukan. Bahkan aku yakin itu blunder yang sangat fatal, karena terbantahkan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU sendiri. Oke Pak? Ingat Pak, mulutmu harimaumu. Selain dua hal tadi, yaitu perihal sedotan dan Hani, sisanya Bapak ini hanya mengumpat dan merendahkan martabat J sebagai manusia. Ada masanya, ada waktunya Bapak juga akan malu dengan apa yang Bapak nyatakan. Entah sadar atau tidak sadar, Bapak pada dasarnya sudah mempermalukan diri Bapak sendiri, termasuk dengan keahlian yang Bapak miliki. Oke Pak, terima kasih banyak. Dan satu hal lagi Pak, perlu Bapak ketahui, takutnya Bapak tidak mengetahui Pak. Setauku secara kode etik, saksi ahli, ingat, saksi ahli apapun bentuk profesinya yang dihadirkan di persidangan, entah yang dihadirkan oleh JPU ataupun yang dihadirkan oleh tim lawyer, itu tidak diperkenankan adanya keberpihakan. Tidak boleh ada keberpihakan sama sekali terhadap hal apapun dan siapapun. Dan sekali lagi aku tekankan ya Pak, saksi ahli hanya diperkenankan memaparkan sesuatu hal yang sudah diperiksa dan dianalisis lalu dievaluasi untuk dijadikan pernyataan di muka persidangan, bukan untuk menjustifikasi seseorang yang belum dinyatakan bersalah. Tapi sayangnya Bapak malah blunder atau offset dalam melihat sebuah perkara yang seharusnya menyatakan sesuai keahlian, ini malah di luar keahlian Bapak nyatakan. Ingat, sekali lagi aku bilang, secara kode etik, seorang saksi ahli hanya diperkenankan menyatakan pendapatnya sesuai analisis dan dinyatakan di persidangan, bukan menjustifikasi atau menghakimi, apalagi ada keberpihakan akan sesuatu hal atau sesuatu yang memang di luar keahliannya. Oke kawan, terima kasih banyak. Pak Edi tuh bilang gitu, itu dokter Theo yang bicara sama kamu itu dia benar-benar lihai itu katanya gitu, benar-benar ini katanya, yang dia katakan itu benar semuanya katanya gitu ya. Nah inilah yang salah satu dokter katanya ahli kimia yang digandeng oleh Pak Edi dan dibawa sebagai salah satu saksi ahlinya Pak Edi Solihin, Edi Cacing. Mungkin Pak Edi Cacing membeli cyanida tuh sama ini
gitu ya sama dokter Theo ini gitu. Tapi ya dok, aduh dokter masa dokter Theo ini nggak tahu ya dok ya, katanya ahli kimia, tapi ternyata Anda tidak terlalu ahli gitu ya dalam mengenali gejala-gejala yang ditimbulkan oleh cyanida. Kalah sama kita ini netizen ini, muridnya dokter Jaya ini secara tidak langsung soal cyanida. Masa kalah sama kita sih dok? Kita sudah dibekali ilmu cyanida nih sama dokter Jaya. Masa Anda tidak tahu ya kalau cyanida itu tidak membuat dia kehilangan oksigen gitu. Justru badannya penuh dengan oksigen, malah over oksigen gitu. Ya, sampai badannya itu kemerahan gitu. Anda mungkin yang menyarankan pakai cyanida kah? Entahlah ya, entah apa. Anda hanya dibayar untuk berbicara kayak gitu, berbohong seperti itu, kita nggak tahu sih ya. Tapi yang pasti Anda kecolongan, Anda tidak terlalu kenal cyanida, Anda tidak tahu bahwa efek dari cyanida yang berlebih di dalam tubuh ini ya membuat sel pembuluh darah kita itu over oksigen dan merah glowing gitu, merah cerah. Tapi yang ternyata adalah kebalikan dari mayatnya Mirna loh. Makanya belajar lagi dok. Ambil pelajaran S2 dan S3 ya. Mungkin ambil pelajaran profesor kali ya. Biar Anda lebih paham cyanida itu apa gitu ya. Jangan pakai ilmu secetek sudah mau berbicara di depan publik, mau nipu-nipu. Nah, terancam kasus hukum kan sekarang. Dikala kasus ini akan dibongkar, apakah dokter Theo akan menjadi salah satu tersangkanya? Mari kita lihat guys ya, kita pantau terus ya guys ya. Hari Senin ini aku jadi penasaran nih ya kan, si para ahli yang kala itu kompak gitu ya membantu Pak Edi untuk menyatakan Jessica bersalah. Mari kita lihat nih apakah akan diadili juga gitu ya. Gak sabar kita mau menantikan guys ya. Ada yang tahu apakah dokter Theo ini masih ada atau tidak guys? Coba guys tinggalkan di kolom komentar buat kalian yang tahu guys ya. Gitu ya guys ya. Yang kayak gini-gini diandalkan oleh diandalkan oleh Pak Edi dan pengadilan kita. Yang didengarkan oleh pengadilan kita. Yang keterangan dokter level kayak gini gitu yang dianggap gitu. Sedangkan Profesor Beng Beng Ong, Dokter Jaya itu dianggap cuman berasumsi gitu. Sungguh membagongkan gak sih ya? Kalian buka aja lah stage-nya ya guys ya. Kalian bisa menilai kualitas dari dokter ini ya, yang katanya ahli kimia ini gitu kan ya. Kualitasnya tuh seperti apa gitu. Dengan cara dia berbicara kita bisa tahu gitu kualitas dan kapasitas keahliannya itu loh. Gitu aja ya guys ya. Thank you for watching and God bless you. Happy Sunday.